Dia melemparkan granat ke dalam ruangan. Ketika seorang gadis mengambilnya, tiba-tiba dia terkejut, menemukan bahwa ada banyak anak lain di dalam. Ia ingin menyelamatkan situasi, tetapi sudah terlambat. Bom meledak dan menewaskan semua anak. Seorang prajurit yang luar biasa. Karena kejadian ini, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Meskipun sangat disayangkan oleh pemimpinnya, tapi dia tidak bisa menahannya. Beristirahat sepanjang waktu dari mabuk. Karena setiap hari personel tidak sadarkan diri. Juga mencoba untuk berbicara dengan orang lain. Dia sepertinya dapat berpikir sedikit lebih ringan. Dia terluka parah, terbaring di salju dan ingin mengakhiri hidupnya. Untungnya, seorang lelaki tua yang baik hati lewat untuk menyelamatkannya. Pak Lin yang berbadan tua merawatnya seperti putranya. Kehidupan Hae juga berangsur-angsur kembali normal. Tapi setiap malam, ia masih harus minum alkohol untuk tidur. Untuk bantuan imam, dia akan menemukan kesempatan untuk membayar kembali. Hari itu, beberapa preman datang ke sinagog untuk membuat kerusuhan. Hae mengetahuinya. Dia segera pergi mencari mereka untuk menghentikannya. Tanpa diduga, mereka tidak hanya membenci tetapi juga mengejeknya. Bermain banteng di depan tentara. Pasukan khusus sungguhan diberi satu pukulan untuk menghabisinya. Memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke sinagoga lagi. Jika tidak, tanggung akibatnya. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan pendeta sedang mencari sesuatu di tempat sampah. Hie menanyakan alasannya. Ternyata ada seorang anak laki-laki menangis karena kehilangan mainan kesayangannya. Karena itu adalah hadiah dari ayahnya. Dia begitu mengkhawatirkan. Sangat busuk di sana. Kemudian menyuruh 3 anak untuk membeli mainan baru. Namun, sang pendeta memberikan alasan yang sebenarnya. Ternyata ayah bocah itu sudah meninggal 3 bulan lalu. Dia takut bocah itu tidak bisa menerimanya. Jadi dia tidak berbicara. Mendengar ini, dia memutuskan untuk mencari bersamanya. Akhirnya ketemu. Pendeta tua itu melihat benda yang menyenangkan itu seperti anak kecil. Hari itu wali kota datang untuk memberinya amplop berisi uang. Ingin membeli hak untuk menjalankan urusan kesejahteraan gereja. Dia tidak merasa nyaman menyerahkannya kepada orang lain. Jadi dia menolak, tanpa mengetahui bahwa ini telah memblokir kekayaan banyak orang. Di atas desakan wali kota, katakan padanya untuk segera mengambil kendali. Pada akhirnya, dia harus mengambil tindakan ekstrim. Pada tengah malam imam menerima panggilan telepon. Kemudian masuk ke mobil aneh. Keesokan harinya, melihatnya masih belum kembali membuatku merasa sangat tidak nyaman. Hanya melihat tangisan yang masuk. Kali ini, dia berubah menjadi mayat yang dingin. Sebelum kepergian pria itu, dia tidak berbeda dengan ayahnya. Tidak bisa menahan air mata. Berita itu mengatakan dia sedang mendaki gunung dan kemudian terjadi kecelakaan. Tapi melihat tubuhnya, ada tanda-tanda perjuangan yang jelas. Karena untuk mengkonfirmasi prediksinya, dia buru-buru mendaki ngarai yang lain. Ditemukan di sini ada banyak jejak kaki yang berbeda. Tapi tebing ini tinggi dan curam. Dibutuhkan orang dewasa seperti dia untuk mendaki. Lagi pula, dia hanya orang tua. Dia bisa memastikan dia tidak bunuh diri. Di kantor polisi, pikirannya memberitahu mereka. Tapi, orang-orang di sini sepertinya sengaja mempersulitnya. Hanya mengucapkan beberapa kata dan ingin mengusirnya. Dia dengan marah ingin melakukan forensik dan menyelidiki tempat kejadian. Jadi Sheriff memaksanya keluar dari stasiun. Dia tahu dia pasti punya masalah. Jadi mengubah arah dengan mencari jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini. Tidak heran orang ini tidak berbeda. Dia juga mengatakan bahwa kamu terlalu banyak menonton film. Mencoba menahan amarah ini. Saya hanya harus pulang dan berpikir sendiri. Insiden di kantor polisi memberi banyak tekanan pada pihak ini. Wali kota meyakinkan bahwa dia akan membersihkan dengan baik. Tidak meninggalkan jejak. Benar saja, berita besok pagi mengabarkan pendeta palsu karena takut kejahatan dan penggelapan dana publik. Ia ketakutan dan bunuh diri. Pergi secara gila ke kantor polisi. Dia tidak bisa berdiri dengan mata terbuka lebar. Dan melihat yang lebih tua dibunuh dan diolesi. Memberikan pukulan kepada pemimpin polisi. Tapi dia malah memberikan paket hadiah. Ketika ia membukanya lagi, itu adalah kotak hadiah yang penuh dengan uang. Dia mengambilnya dan menciumnya. Meski itu uang, tetap saja kotor dan bau.
Dia adalah seorang jaksa. Apa yang pimpinan lakukan? Hanya memeriksa file dan membuat keputusan cepat. Bawahan berpikir bahwa kasus ini memiliki banyak tempat yang salah. Mendengarnya, wajahku memanas. Katakan padanya untuk melakukan apa yang aku katakan. Di sisi ini, Hai menjadi gila untuk menemukan kantor polisi. Disangkal untuk menghentikannya, tetapi akhirnya ditinju olehnya karena gumpalan darah. Ketika dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dia datang untuk menerima tubuh imam, tapi dihentikan oleh tidak ada pengiriman yang jelas. Jelas kami menemukan sesuatu. Dia marah dan bersiap untuk merampok tetapi dihentikan oleh polisi. Melihatnya mendekat, dia mengeluarkan pistol setrum untuk mengancam. Jangan pernah biarkan dia ada di depan mata. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit khusus. Dia secara bertahap mendekat. Dengan panik, mengatakan menghitung sampai 3 akan menarik pelatuknya. Di luar dugaan, hanya menghitung 2 pria yang menarik pelatuknya benar-benar merepotkan. Hanya harus menggunakan hubungan dari sebelumnya. Dia pergi mencari rekan-rekannya. Seorang ahli otopsi, 2 orang yang menyamar masuk ke kamar mayat. Dan setelah memeriksa, memang ada masalah. Luka fatalnya ada di bagian samping leher. Bahkan bekas luka di sekelilingnya disebabkan oleh benturan seseorang. Ini cukup untuk menjamin surat perintah penangkapan. Datang untuk mencari Kim Sun lagi. Meminta surat perintah penangkapan. Tapi dia mengatakan kasusnya narapidana. Kemudian secara tidak sengaja pergi. Ia melihat kesulitannya. Langsung berusaha menemui menteri. Dia pergi mencari saksi kasus. Ketika ditanya pendeta yang menggunakan hukum untuk penggelapan, dia tampak bodoh. Jelas menerima uang untuk sumpah palsu. Datang dan menemukan saksi berikutnya. Gadis ini adalah objek kasih sayang pendeta. Katanya sinagoga memiliki jendela tetapi tidak ada yang memperhatikan. Dia bilang dia menarik tirai lagi. Faktanya, gereja tidak memiliki jendela. Tentu saja dia belum pernah ke sana. Ketika dia mengatakan imam itu 100 pound, dia tidak menyangkalnya. Pendeta yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sangat pintar. Kemudian dia merekamnya. Dia memberikan rekaman itu kepada jaksa. Katakan padanya untuk menyelidiki kembali kedua saksi ini. Kemudian, katakan Anda memaksa saksi untuk bersumpah palsu. Jaksa dan polisi sama-sama disuap. Itu benar-benar tidak memberinya jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Cobalah untuk menulis surat tentang ketidakadilan imam kepada Paus di Vatikan. Tak disangka, Paus tidak hanya menyaksikan, tetapi juga menulis surat kepada Presiden. Jaksa tiba-tiba menerima telepon yang menyuruhnya untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Pada hari pemakaman, pendeta pembunuh menerima penghargaan sebagai warga negara yang baik. Dengan dingin berjalan ke podium. Terancam sekali. Sepertinya sesuatu terjadi hari ini. Hae tidak mengatakan apa-apa terlalu banyak. Hanya mengucapkan selamat kepada Presiden Hoang beberapa patah kata. Kemudian datang dan duduk di sebelahnya. Itu kamu kan? Apa? Orang yang membunuh pendeta dan mendorongnya dari tebing. Kepala polisi akan membuat masalah. Jadi dia meminta seseorang untuk mengusirnya. Wali kota juga menunjukkan ekspresi menghina. Memprovokasi dia yang hanya berbicara dengan mulutnya untuk berani menyentuhku. Apakah menurut Anda pendeta akan hidup kembali seperti ini? Kemarahan ingin bergerak tetapi dihentikan. Wali kota juga memberi hormat. Jika Anda ingin berurusan dengan saya, Anda harus bersiap dengan baik dan kemudian datang. Dia mencoba untuk tetap tenang dan pergi. Bersumpah bahwa ini harus diungkap. Suratnya kepada Paus berhasil mengirim polisi yang paling tidak kompeten untuk menyelidiki dengannya. Pendeta itu dikremasi. Kini hanya bisa mengandalkan saksi aksi. Tetapi ketika mereka mencari orang itu, dia tidak ditemukan. Jelas wali kota menyembunyikan mereka. Pergi ke kantor polisi ingin menemukan lokasi mereka. Kemudian, seorang polisi mengatakan mereka pergi ke luar negeri. Yang satu pergi ke Prancis. Yang lain mengetahui bahwa dia berbohong. Dia membayar saya. Penyelidikan dari rekaman CCTV tanggal kejadian. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu. CCTV dimanipulasi oleh orang lain. Adegan penting semua dipotong. Sekali lagi sangat biasa. Telepon juga terputus-putus. Mendengar hal itu, saya jadi kesal dan bingung.
Sekarang saya hanya bisa menggunakan cara saya sendiri untuk menemukannya. Dia datang untuk mencari seorang hacker jenius. Kemudian mengancamnya untuk mencari tahu lokasi kedua saksi. Tidak mempercayai polisi lain. Jadi dia hanya mengirim lokasi ke Seoul A. Berdasarkan lokasi, dia menemukan dua orang ini menikmati hidup. Melihat Seoul A tapi mereka tidak takut. Ternyata ada jaminannya. Seoul A kalah dari preman. Namun momen krusial muncul untuk menyelesaikan semuanya. Tetapi ketika mereka diantar ke stasiun, sesuatu terjadi. Begitu mereka menutup telepon, mobil lain menghentikan mereka. Para preman berlomba turun dari mobil. Kemudian memukul Seoul A hingga terluka. Kedua saksi yang dihadirkan yakin itu perbuatan wali kota. Yang membuatnya sangat marah menghalangi jalannya. Di luar dugaan, dia bukan hanya tidak takut, tapi juga ingin bersolok karir dengannya.